Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sungguh sukacita kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galani yang Abian Base. Hari ini Selasa 9 November tahun 2021, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar senantiasa diberikan hikmat dan kemampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menikmati hari baru pemberian-Mu, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan perlindungan penyertaan Tuhan ketika kami beristirahat, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga yang Tuhan pulihkan bagi kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami sebagai bagian tanggung jawab dan kewajiban kami di dunia ini, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan melawat kami, memberikan hikmat pengetahuan bagi kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang senantiasa dapat kami pakai sebagai dasar di dalam kami melaksanakan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 17. Demikian firman Tuhan, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lalu dari Lukas 15 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Demikian firman yang boleh kita baca dan juga nanti kita akan renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul, diberikan tema, kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa tersakiti atau disakiti? Atau pernahkah kita merasa bahwa keberadaan kita tidak dihargai, atau kita merasa terhina, diremehkan, atau hal-hal lain yang sifatnya negatif? Tahukah saudara-saudaraku sekalian bahwa Tuhan bisa memakai hidup kita bahkan jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Mari kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan Daud. Kita tahu semua di dalam hidupnya, Daud seringkali mengalami kondisi diremehkan, tidak dianggap, dan juga dihina. Sampai kemudian dia menjadi seorang raja di Israel. Yang pertama, dari 1 Samuel 16 ayat 11 kita bisa membaca bahwa Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya.
Suatu ketika Nabi Samuel datang ke rumah ayah Daud, Isai, dan hendak mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja Israel. Lalu Isai memanggil semua anak-anaknya kecuali Daud. Kemudian bertanyalah Nabi Samuel kepada Isai, "Inikah semua anak-anakmu?" Dan Isai berkata, "Masih ada satu lagi anakku. Dia sedang mengembalakan kambing domba." Dari sini kita bisa melihat bahwa Daud seperti dilupakan oleh ayahnya, di mana pada peristiwa penting Nabi Samuel akan mengurapi anak-anaknya Isai untuk menjadi salah satu raja Israel. Daud dilupakan. Yang kedua, kita bisa baca dari 1 Samuel 17 ayat 32 dan sampai dengan 33. Di sana Daud diremehkan oleh Raja Saul. Kita tentu mengingat cerita ini bagaimana ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin di medan perang, dan sudah terjadi beberapa hari perang. Lalu bangsa Filistin mengeluarkan andalannya, yaitu prajurit yang tinggi besar, Goliat. Dan kita tahu Goliat ini adalah digambarkan sosok yang besar dan sudah berperang dari sejak mudanya. Nah, ketika Daud dikirim atau diutus oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang juga ikut berperang, untuk mengetahui bagaimana kondisi kakaknya, apakah mereka masih selamat. Nah, tibalah Daud di medan perang tersebut. Singkat cerita, Goliat menantang orang-orang Israel atau prajurit-prajurit Israel. Lalu Daud berkata kepada Saul bahwa dia siap atau berani melawan Goliat. Tetapi apa kata Saul? Ketika Daud datang ke medan perang, Daud yang hendak membantu Saul, kemudian Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Dari sini kita juga bisa menggambarkan bagaimana Daud tidak dianggap, diremehkan oleh Raja Saul, bahwa dia berani melawan Goliat. Lalu yang ketiga, kita juga bisa membaca dari 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 44, bagaimana Daud dihina oleh orang-orang Filistin. Masih dalam suasana perang antara bangsa Israel dengan Filistin, ketika orang Filistin ini menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, maka dihinalah Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Lalu pemimpin pasukan Filistin juga mengatakan, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkatnya." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu orang Filistin itu juga berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Sungguh, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berada di posisi seperti itu, maka kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud ketika dia diremehkan, baik oleh rajanya, oleh lawan-lawannya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak juga ayahnya, tidak juga keadaan yang dihadapinya. Sebaliknya, Daud sungguh-sungguh fokus di dalam mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Bahkan ketika berhadapan dengan orang Filistin di hadapan Raja Saul, dia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Dan di dalam kehidupannya Daud, ketika dia mengembalakan kambing domba, ketika dia sendirian menghadapi atau berhadapan dengan singa atau beruang yang akan memangsa hewan domba dan kambingnya, yang mengancam kawanan kambing dan dombanya, Daud senantiasa membangun kepercayaan dengan Tuhan, menjalin hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita kemudian tahu dengan Daud terbiasa mengandalkan Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, Daud selalu memperoleh kemenangan. Daud tidak terkalahkan. Dari kisah hidup Daud ini,
maka kita bisa melihat bahwa meskipun ia seorang yang diurapi Tuhan secara luar biasa, tidak kemudian menjadikan Daud terlepas dari berbagai masalah dan persoalan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud yang secara tulus dan berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengabdi kepada Saul. Namun Saul juga justru ingin membunuh dan menenggelamkan karirnya. Bahkan setelah lepas dari persoalan dengan Raja Saul, Daud juga bermasalah dengan anaknya Absalom, di mana dia sendiri berusaha menghancurkan hidupnya. Semuanya merupakan sebuah pukulan berat dan pilihan yang teramat sulit bagi Daud. Tetapi kita semua juga tahu bagaimana Tuhan melindungi, meluputkan dan menyertai Daud, sehingga seumur hidupnya Daud tetap tidak terkalahkan. Apa yang menjadikan Daud begitu berharga di mata Tuhan, saudara-saudaraku, tiada lain adalah Tuhan melihat jauh ke dalam hati Daud. Tuhan melihat bagaimana Daud mencintai dan percaya penuh kepada Tuhan. Daud selalu berusaha hidup di dalam kebenaran, menjauhi kejahatan dan penuh integritas kepada Tuhan. Kita pun bisa menjadi seperti Daud, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan ketika kita konsisten menjaga kekudusan serta taat dan setia kepadanya. Saat Tuhan melihat hidup kita dapat diandalkan, sangat berguna sebagai alat kemuliaannya di muka bumi, maka Dia sendiri yang akan mengokohkan kita. Kita akan terus naik dan tidak tenggelam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa fakta keberadaan hidup kita di dunia ini. Yang pertama, kita tidak bisa memilih lahir di mana. Yang kedua, kita juga tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana keadaan di sekitar kita memperlakukan kita. Kita juga tidak bisa menolak ketika badai, ujian, dan cobaan hidup menempa kita. Namun percayalah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Siapa kita di mata Tuhan jauh lebih penting daripada pandangan manusia terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dan senantiasa setia mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, dalam setiap ujian dan cobaan kehidupan kita, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi akan mengasah iman kita, akan membentuk karakter kita, dan mempersiapkan hidup kita untuk sebuah rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, bahkan lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan sendiri. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Walau mungkin dalam pandangan manusia, seorang dianggap tidak masuk hitungan karena dia dinilai buruk, parah, tidak pantas. Tapi di mata Tuhan, semua manusia berharga karena kasih Allah begitu tidak terbatas, tanpa syarat. Tidak ada satu jiwa pun yang tidak berhak mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Tugas kita yang sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan adalah senantiasa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang sebanyak mungkin. Inilah dedikasi kita bagi kerajaan Allah. Bila setiap kita menyadari tujuan kita diselamatkan, maka kita akan tergerak untuk menjadi alat Tuhan yang sungguh berharga di matanya, yang memenangkan jiwa-jiwa, dan mujizat selamatkan jiwa akan sungguh-sungguh terjadi. Terbiasalah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita karena kita berharga di mata Tuhan, dan tampillah sebagai pribadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merasa sangat beruntung menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi alat-Mu yang berharga untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami, yang menjadi dasar hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami, karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, dan selamat menjadi pribadi-pribadi yang pemenang. Shalom.